Oke, udah masuk. Nah, sebelum sana seperti biasa, saya ingin tahu nih teman-teman ya, nama teman-teman ya. Kemarin ada beberapa yang saya panggil, Mas Indra, Mas Samuel juga udah, sebelumnya Mas Yudi udah, Mbak Yuni ya, saya masih ingat. Siapa yang belum saya panggil ya, Mas Ivan, nah, Mas Nakov ya, masih ingat saya, alhamdulillah. Mas Erik, ya udah. Nah ini ada yang belum deh, Mas Tajudin Anwar. Ada orangnya, Mas Tajudin Anwar. Hadir Mas, hadir. Oh iya, oke. Cakep. Ini Mas Tajudin dari mana? Asal Lebak, Banten. Oh, Banten, oke. Kesibukan apa nih, Mas Tajudin? Kebetulan ngajar di Pondok Pesantren Tahfidz, Mas. Oh, aduh, ada Ustadz. Ya, Bukannya serius. Ngajar apa di sana? Satu paling pengawas tahfidz, terus apa namanya, tambahannya paling operator emis. Oh, operator emis. Emis itu untuk Emis. emis itu Kalau untuk pendataan santri. Kalau di ini dinas tuh apa? Dapodik, Mas ya. Dapodik, Nah, iya. kalau di apa namanya? Kalau di Kemenag itu namanya emis. Oh, berarti singkong ke Kemenak ya. Oh, berarti pesantrennya ini bisa dibilang udah setara SMA gitu ya? Ya SMP ya. Kalau saya ini saya SMP. Oh, gitu. Emis ya? Emis ya. Oh, saya baru tahu. Emis Kemenak. Emis ya. Oh iya, betul baru tahu. Oke. Terus ini kenapa kok Mas? Ini saya panggil siapa? Mas Anwar, Mas Tajudin, Mas Udin? Mas Anwar boleh, Mas? Mas Anwar. Oke, Mas Anwar ini kenapa kok tiba-tiba ingin ke SIC Bermuni? Kenapa? Kalau niatan pengen kuliah udah lama nih, Mas ya. Udah pengen kuliah dulu emang apa namanya? Karena terbentur biaya, waktu emang jadi belum sempat ini ya, belum sempat bisa kuliah gitu. Terus dulu sempat mau ngambil yang apa namanya? Yang reguler, yang offline itu ya. Cuma karena kendala di sini juga full jamnya, dengan dari pagi sampai malam kadang ada jadwal gitu ya. Jadi kadang ya kayaknya nggak bisa kalau untuk offline gitu bolak-balik gitu ya. Jadi sempat Oke. nyari apa namanya kemana ya. Akhirnya sempat sih mau masuk ini yang apa reguler ya. Seminggu itu empat kali masuk ya Mas ya. Cuma kayaknya kok aduh ya udah berkeluarga juga. Ninggalin keluarga 4 hari bolak-balik berangkat lagi pulang sore itu kayaknya aduh gimana gitu ya. Tambah apa namanya di pondok juga banyak kegiatan, akhirnya pas lagi scroll Facebook ada iklan ini saya bermu, wah Oh, cocok cocok ya. nih. Akhirnya sempat nanya teman gitu kan, gimana nih ada ini, tahu nggak ini universitas ini. Beliau juga soalnya ini apa namanya sempat jadi ini apa namanya anggota Muhammadiyah ya Mas ya. Oh iya ya, oke. Coba masuk aja nggak apa-apa, dicoba aja kan itu. Akhirnya masuk, nyoba lah daftar, wah, ya terus juga alhamdulillah bisa ngajak teman satu dari sini. Oh iya, keren. Alhamdulillah. Oke, sering-sering diajak-ajak ya. Soalnya kan enaknya online ya, misal lagi jam kerja, jam ngajar, jam kerja lah ya, kan kita masih Iya, bisa ambil kan ya, ini sambil. sambil dengerin, sambil oh gitu, belajar kan masih oke kan ya? Oke Mas, kamu cuma kan semester pertama kan kayaknya masih apa semangat, cuma kemarin gue banyak gangguan ya, masih belum bisa fokus banget. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin juga kayak bas data kayaknya aduh banyak yang belum ini banget ini belum nyantol banget. Oke. Nah, jadi enaknya di Sibermu itu walaupun teman-teman bingung ya, kita menyediakan yang namanya ini ya, sinkronus ya, kelas online gitu. Jadi kan masih bingung, tanya aja tuh lewat di sini bisa ya, atau lewat Discord atau lewat chat sama saya boleh. Kayak gitu. Bahkan Nah, tadi saya sempat nanya Mas yang dulu apa namanya? Boleh apa untuk MK yang sudah lewat gitu bisa diakses apa enggak gitu kan, dia sempat nanya itu.
Makanya kan udah kalau yang udah nggak bisa diakses lagi ya, udah nggak bisa Iya, karena udah lewat semester gitu kan. Tapi dalam semester. teman-teman ya, Mas Anwar dan teman-teman nggak usah khawatir kalau untuk MK saya open access gitu ya. Misalkan butuh materi, saya bisa kirim atau ya kalau video saya kan semuanya juga udah ada kan di channel saya juga udah lengkap. Gitu. Jadi saya open ya. Kenapa saya open? Ini mungkin agak curhat dikit ya ke teman-teman ya. Dulu waktu saya S1 saya S1 saya belajar ya bisa, terus ketika lulus saya coba hubungi dosen yang killer yang killer untuk minta materi yang dulu yang pernah saya dapatkan, malah nggak boleh karena udah lepas gitu loh. Terus saya wah, masa berbagi ilmu harus dibatasi ya gitu ya. Terus nah dari situ saya tuh nggak pengen pelit-pelit ilmu lah kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau yang MK saya kalau butuh materi yang kemarin-kemarin bilang aja gitu, nanti saya kirim. Oke, terima kasih Mas Anwar. Sama-sama Mas. Oke, menarik ya, Banten. Selanjutnya saya mau tanya siapa yang belum ini, ada yang saya bikin salvok nih Mas Ihsan Ilham. Ya, bagaimana ya Pak? Oke, Mas Ihsan Ilham dari mana nih? Dari Magelang Pak. Bisa on cam mungkin? Pakai PC Pak, nggak ada kamera. Oh, nggak ada ininya ya? Ayo udah oke. Mas Ihsan Maaf Ilham ya. Magelang. Magelangnya di mana ya? Kalau saya Karet Pak. Kota Magelang kota. Kotanya ya. Oh iya, oke. Terus kesibukan sekarang apa nih? Saya bekerja Pak. Sebagai maintenance gudang di Telkom Akses. Oke, maintenance gudang. Saya baru pernah dengar ya. Itu biasanya gimana? Mendata atau gimana sih? Seperti stock keeping aja sih Pak. Oke. Oke, terus kenapa kok ini saya panggil Mas Ihsan atau Ilham ya? Mas Ihsan aja. Ihsan aja. Soalnya ini kayak dua nama panggilan ya, Ihsan Ilham. Mas Ihsan ini kok bisa bergabung nih dengan SI Cybermuni gitu. Karena saya kan ini bidangnya di perusahaan IT ya, bergerak di perusahaan IT. Nah, saya kalau rencanakan kalau mau daftar pegawai tetap kan juga butuh gelar di bidang IT ya, S1 terutama. Nah, dari itu saya memilih SI. Kenapa memilih SI ketimbang TI ya? Mungkin karena SI itu lebih ringan sih Pak dalam segi materinya. Karena saya lebih fokus ke manajemennya ya kalau SI daripada TI. Begitu. Tapi kita lihat ya, apakah benar lebih ringan nih SI? Setahu saya begitu sih Pak. Tahu dari teman juga begitu. Iya, logis. Memang kalau di SI itu kalau di SI-nya Cybermu ya, kita fokusnya kalau yang ngoding ya sebenarnya untuk ngoding kita fokusnya di satu yaitu di web ya, di web aja. Untuk yang lain biasanya kita cuman pengguna ya, misalkan data science ya, kita tuh cuman ngeran doang gitu ya, diran gitu doang. Kalau ngoding ya cuman ini sih kurang lebih kayak gitu. Ya semoga memang membantu ya, bisa memanage gitu, manajemen. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Oke, satu lagi deh. Ini udah pernah saya panggil belum ya? Kalau Mas Andri kayaknya udah deh dulu. Oh, Mas Fuad Fadil gimana? Mas Fuad Fadil mau perkenalan diri, silakan. Jadi hand soalnya. Oke. Gimana Mas Fuad Fadil? Dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Fuad Fadil Pak. Iya, Mas Fuad Fadil. Dipanggil? Kuta Timur, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Udah jam 9 sekarang. Oke, terus kesibukan apa nih Mas Fuad? Kesibukan saya seorang guru SD. Guru SD? Iya, SD, sekolah dasar.
Oh iya ya, oke. Kalau guru SD itu mencakup semua pelajaran ya berarti ya? Iya, yang dasar-dasar kan. Oh ya, Kecuali yang oke. Terus? baru ada itu beda. Oke. Terus kenapa kok sekarang kepengen nih gabung ke SI Sibermu nih gitu? Yang pertama saya sebenarnya sudah S1 di bidang pendidikan. Karena saya pengen tantangan gitu kan. Kalau yang selama ini saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, namun Mhm. pelatihan-pelatihan tentang penggunaan aplikasi dan Mhm. itu ya di lingkungan saya itu banyak mengapresiasi tentang penggunaan aplikasi yang saya gunakan. Terus saya bilang yang hebat itu sebenarnya bukan pengguna tapi yang membuat aplikasi. Nah, Keren. dengan itu saya tertarik untuk lebih bisa lagi, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan. Atau teman-teman yang lain, setiap aplikasi kan punya error, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang kalau bukan pendidikan yang membuat sebuah aplikasi jelas banyak sekali kekurangannya, ada yang perlu ditambahkan. Dengan masuk ke sini, mudah-mudahan ya bisalah membantu teman juga dan angka di pengetahuan khususnya menambah relasi juga. Itulah. Oke, wah ini keren banget motivasinya ya. Karena pengen membuat ini ya, bukan menggunakan aja, pengen membuat gitu. Oke, keren. Terima kasih Mas Fuad. Ingin ya. Kebetulan eh, contoh-contoh yang saya gunakan itu studi kasusnya pakai contoh sekolah, gitu, karena itu lebih mudah. Gitu. Nanti ini kan masih semester 1 ya. Nanti di semester 3 dan seterusnya biasanya yang saya ambil contoh itu data sekolah ya. Jadi mungkin semoga bisa menyambung dengan apa yang Mas butuhkan. Tuh. Oke, Mas ini dipanggil Mas Fuad atau Mas Fadil? Mas Fuad, ya. Oke. Kasih. Terima kasih Mas Fuad. Ya. Oke ya, wah, saya cukup kaget ya. Di Sibermu itu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari tengah juga pun banyak gitu. Enaknya online tuh kita bisa dari manapun soalnya ya, bertemu gitu. Oke, kita langsung materi ya. Malam ini kita nggak ngoding. Kemarin kan udah ngoding ya sama tutor ya tentang HTML. Nah, mungkin kita langsung ke CSS ya. Langsung ke CSS sama review dulu ya. Kita mereview CPMK 1. Saya cek kayaknya baru 5 ya. Nanti kita contek, kita lihat ya. Terus nanti saya ingin share tentang web builder ya. Intinya cara membuat website dengan drag and drop. Nah, oke, saya share screen dulu sebentar. Silahkan ya bagi yang mau nyemil, mau minum ya, boleh silahkan. Ya, ini apikan aja yang di sini ya, di pinggir ini, biar saya bisa melihat gitu loh. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan aja. Saya nanti baca kok di sini ya, di layar yang di bawah saya. Gitu. Atau pakai open mic deh, boleh. Oke, jadi kita review dulu nih. Oh ya, sebelumnya absen udah ada ya. Ini tinggal di absen aja. Nah, sebelumnya kita review dulu tentang HTML ya. HTML ini tugas assignment kemarin. Kita lihat, nggak apa-apa. Tag HTML. Ya, ini kita review sebentar ya. Jadi
mungkin udah dibahas ya sama Mas Ilham ya. HTML itu sebenarnya memang bukan bahasa pemrograman ya, tapi markup language ya. Ini udah pernah kita bahas kemarin. Karena kita cuma pakai tag doang. Ya, kuncinya di sini adalah sebenarnya hafalan dan kebiasaan ya. Tag HTML tuh banyak banget ya, banyak banget. Tapi yang sering kita gunakan tuh apa ya? Misalkan B, I, U ya seperti ini. BR untuk ganti baris. HR ya. Horizontal. Nah, seperti ini ya. Ini juga yang sering kita gunakan gitu. Kalau ditanya gimana cara memahami ya, yang penting sering dipakai terus aja. Nanti lama-lama hafal kok. Gampang. Untuk color, untuk tag juga ya. Ini ada, ini juga ada ya. Ini yang sering kita pakai ya. B, I, U, bahasa heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Dan lain-lain ya, tag formatting, table, TR, TD ya. Kemarin udah ini belum diajari tentang bikin tabel? Kemarin sama tutor gimana? Belum kayaknya Mas ya. Ya gimana? Kemarin disebutkan tekniknya pembuatan tabel, tapi belum praktek gitu. Oh iya, oke. Nanti kita praktekkan langsung aja deh ya, sebelum ke CSS ya. Karena tabel itu hal yang paling sering digunakan juga soalnya. Oke, nggak apa. Tabel, ya, intinya banyak yang dipakai ya, tabel, TRTD, dan kawan-kawan. Oke, ini tag untuk inputan ya, inputan. Daripada teori ya, kita coba langsung aja udah. Sebelumnya, ternyata udah ada yang mengerjakan ya. Misalkan Mas Andri deh, ini ada Mas Andri di sini ya. Mas Andri ini kita buka. Nah, seperti ini ya, tabel seperti ini. Cara bikinnya seperti apa? Oh, bentar. Saya mau menggabungkan tabel dengan CPMK 1. Oke, kita lihat ya. Ini bikin tabel. Ya, memang seperti ini, nggak apa-apa. Pas. Insya Allah minggu ini saya nilai ya, insya Allah teman-teman. Ini kan mungkin masih kuning ya di LMS teman-teman. Nah, ini Mas Yudi mungkin bisa ditambahin deskripsi gitu Mas Yudi. Saya adalah Yudi Muhyiddin, mahasiswa mana kayak gitu. Di bawahnya aja. Kalau mau diperbaiki boleh, silahkan di-upload ulang. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, gitu. Bebas. Baik Pak, saya perbaiki. Oke. Mas Gari, Mas Nakov, nah ini simpel aja nggak apa-apa. Saya seorang SAP gitu. Kalau mau curhat panjang boleh Pak, saya gini, boleh silakan. Mau berpantun ria boleh. Tuh. Kita cek. Ya, kita review cepat aja dah. Nah ini dari siapa ya tadi? Mas Ardian ya. Kalau mau ditambahin boleh silakan di bawahnya. Biar lengkap. Mas Kevi. Nah seperti ini bagus, sesuai. Mas Fuad, nah ini yang baru saya panggil Mas Fuad. Nah ini silakan nih Mas Fuad, kalau mau ditambahin yang bawahnya. Saya adalah Fuad Fadil, asli Kalimantan Timur, nah gitu. Silakan. Kalau mau di-upload ulang boleh, nggak apa-apa kok. Ya, kita fleksibel ya, benar-benar fleksibel. Oh ada lagi di bawahnya. 1, 2. Ya oke, sudah oke. Mas Rahmat, nah ini Mas Rahmat boleh silakan ditambah lagi bawahnya. Coba. Jadi nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Kalau teman-teman mau presentasi juga boleh ya. Mas Afik juga silakan kalau mau ditambah. Wah ini keren nih Mbak Dinan. Ada nggak orangnya Mbak Dinan? Ada. Wah. Mbak Dinan itu sudah pernah di dunia IT ya? Saya kayaknya pernah deh. Ya. Iya, sudah pernah Pak. Oh iya oke. Yang kuliah bukan ya dulu ya? Iya dulu sempat kuliah. Oh iya benar. Saya kira saya salah nama. Oke. Makanya udah terlihat langsung nih. Oh udah kelihatan nih. Oke Mbak Dinan ya ini juga bagus, keren. Nah
kita mungkin akan mempraktekkan, kita ambil dari punya Mbak Dinan dulu deh. Oh, Mas Afik coba namanya. Sebagai contoh, pakai inspect element. Oke. Oh, pakai CS ya. Tabel mahasiswa, heading itu tabel body. Oke. Mungkin sedikit praktek ya. Untuk gambaran dulu aja. Jadi untuk tugas ujian CPMK 1 itu hanya membuat inputan ya teman-teman ya, seperti ini aja. Seperti ini aja, udah. Inputan. Kalau mau ditambah boleh, misalkan drop down ya, drop down kayak drop down seperti apa ya? Drop down itu seperti Select. Itu loh yang kalau kita klik muncul listnya gitu loh. Nah ini drop down nih, ini drop down. Gitu mirip-mirip gini boleh. Ya pakainya select ya, select option gitu. Betul, boleh silakan kalau mau pakai itu. Kita cek nih 5 orang ya, siapa nih keren banget nih minggu keempat CPMK. Oh Mas Yudi rajin banget nih, keren. Nah ini panjang banget. Nah kan, oh ini udah dipakai ini ya. Oh rapi, bagus. Oke, keren. Oke, good. Sudi, keren. Mas Nakov, wih Mas Nakov juga keren juga nih. Udah, oke boleh. Silahkan. Oke, bahasa Inggris boleh. Mas Leonardo, bukan Leonardo. Wah, ini juga keren nih, sudah pakai seperti ini. Oke, bagus. Rapi, keren. Good. Keren. Walaupun memang minimalnya bikin form ya, tapi kalau mau dikembangkan, wah itu juga bagus banget teman-teman ya. Jadi biar teman-teman yang lain itu terinspirasi gitu ya, oh ternyata bisa dibuat seperti ini ya, gitu. Kita coba lihat punya Mas, coba ya, Mas Nakov. Bukan. Leonardo. Nah ini kita lihat punya Mas Leo. Oke ya, kita cek. Ya, mungkin kalau teman-teman login di suatu tempat ya, kan biasanya di tengah nih seperti ini kayak gitu. Misalkan teman-teman butuh filenya juga tinggal bilang aja ke Mas. Ini siapa ini? Mas Leonardo. Boleh nggak minta filenya gitu untuk belajar? Boleh ya, ini udah pakai kontainer, udah pakai form action. Udah pakai stylenya, udah pakai CSS ya ini. Ini bukan mahasiswa biasa ya. Ini kayaknya Mas Leo kayaknya mending ikutin aja deh, ikut apa namanya, challenge ya sama Mbak Dinan nih. udah bagus Kak. Oke, jadi teman, sebentar ya, ini saya close dulu. Saya bikin file namanya index.html ya. Kalau kita pakai VS Code ya, cukup pakai tanda seru, enter ya, akan terbuat otomatis template-nya ya. Ada heading sama body gitu langsung, jadi nggak perlu ngetik HTML, kan repot nih satu-satu ya. Kalau di sini kita cukup tanda seru, enter gitu. Nah terus kita ingin membuat form ya, form seperti ini. Nah tapi biar rapi ya, biar rapi nggak kayak gini, gimana caranya gitu. Nah kita bisa pakai trik ya, pakai tabel ya, seperti ini nih, pakai tabel seperti ini. Nah saya nggak tahu nih error nggak ya, misalkan judul tabel mahasiswa gitu deh ya, tabel mahasiswa ya. Kalau untuk tag tabel kita pakai table ya di sini ya, table buat tutup, terus kita buka dulu pakai TH, misalkan TH itu untuk kepala ya, headernya. Jadi ada TH, TD sama TR ya. Table header, table row, TD itu table, D-nya itu apa saya lupa.
Ada yang tahu mungkin? Saya lupa ya. Nah, kita bikin dulu tabel row-nya dulu ya. Tabel row. Jadi setiap baris harus pakai tabel row TR. Misalkan nomor shift kalau di Windows apa ya? Shift Alt arah bawah. Apa ya? Saya lupa. Sebentar, saya tuh lupa ya. Untuk copy paste. Comment atau option gitu ya. Kalau di Mac. Kita copy paste aja deh. Nama. Coba kita jalankan. Oh, ini belum saya install HTML itu kayaknya. Kita cek di aplikasi MAMP coba index. Nah ya, nomor nama. Nah, misalkan teman-teman mau bikin inputan seperti ini nih ya, seperti ini gitu ya. Seperti ini, tapi biar rapi. Oke, kita pakai trik ya. Jadi kita memadukan tabel dengan form ya. Jadi bukan TH itu kan untuk header ya. Misalkan kita bikin baris satu misalkan kita kasih TD ya untuk kolomnya ya. Kalau TR kan row ya. Jadi setiap TR artinya nanti setiap baris ya. TR1, TR2 kayak gitu. TD-nya di sini misalkan nama gitu ya. Terus kita bikin lagi TD, isinya inputan ya, input type gitu deh. Terus kita copy lagi misalkan ya. Tapi kalau mau ketik manual boleh silakan ya. Alamat gitu ya. Kita buka. Oh ya, kan perlu ada titik 2 ya. Nah, titik 2 mungkin di sini deh, TD titik 2. Ya, TD titik 2. Kita save. Kita jalankan. Nah, rapi kan? Lagi deh, satu lagi. Misalkan TR nih. Kita tambah lagi inputnya yang agak panjang. Nama lengkap keluarga gitu ya. Sorry. Kita bikin TD dulu ya, karena kan jadi kalau kita kasih TR artinya baris ketiga ya. Sebentar, ini kurang besar kayaknya. Nah, besar ya. Terus TD itu kolom 1. Misalkan nomor handphone kan panjang nih. Ya, kita kasih TD lagi ya untuk kolom kedua, titik 2. Enter. TD lagi misalkan inputan. Input. Ini kalau mau tanya boleh silakan ya lewat chat atau mic, silakan langsung. Oke, kita refresh. Nah, ini. Rapi ya. Gimana? Ada pertanyaan? Paham insya Allah teman-teman untuk tabel? Ya, jadi seperti ini loh tabel. Saya save ya, saya copy ke Discord deh. Kali aja mau dipakai. Di sini ya teman-teman ya, di Discord ya. Kalau mau dipakai boleh silakan. Di modifikasi ya, ATM, amati tiru modifikasi. Nanti tinggal diganti nih, misalkan tadi saya kan ngasih hobi ya, TD titik 2, yang bawahnya slide misalkan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan nih sebelum ke CSS. Saya izin bertanya Pak Dinan. Oke, gimana Mbak Dinan? Kalau lihat di Wetrisco itu kan ada tag label ya. Sebelum pas bikin form itu sebenarnya untuk apa ya Pak? Soalnya kan kalau Pak Wicca kan juga nggak pakai label. Yang mana ya? bentar Pak. Saya pastikan link di chat ya Pak. Oh ya, boleh. Sudah di chat Pak. Oh ya, oke. Saya copy. Kita paste. Oh, oke, label ya, label. Sebenarnya ini boleh yang mau pakai label atau enggak tuh boleh. Sama aja kok, aman. Itu ini hanya untuk
apa ya, kayak memberi penamaan ya, bahwa oh ini tuh first name loh, oh ini tuh last name loh, kayak gitu doang sih sebenarnya. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, ternyata sudah mencoba ya di Better School nih, keren. Nah, jadi teman-teman silakan nih kalau mau belajar lebih dalam lagi bisa ya pakai Better School ya untuk elemen, untuk atribut ya. Boleh. Nah, ini input label kawan-kawan. Ya, oke. Ada lagi nih sebelum kita masuk ke CSS ya, desain. Jadi CPMK 1 seperti ini ya. Nah, tapi mau dimodif boleh seperti tadi yang kita coba nih. Kalau ini kan rapi. Ya, keren. Atau dibuat seperti Mas Leo tadi. Wah, rapi banget. Atau Mbak Dinan kemarin yang tadi juga bagus. Gitu. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke CSS. Nah, maaf ya tadi praktek sebentar tentang CSS. Tentang HTML ya, karena saya rasa dari tutor itu udah menjelaskan, karena belum. Gitu. Ya, kodenya udah ada ya di Discord ya. Nanti silahkan tuh mau dimodifikasi boleh. Nah, ini juga yang on banyak kok ya. Teman-teman angkatan 5-7 juga banyak nih. Oke, tadi kembali kemana ya? Ke CPMK 1 udah, ke CSS. CSS itu kita akan membahas 2 topik ya. Maaf, 2 sinkronus, yaitu kita teori dulu sekarang, sama nanti praktek. Kita coba praktek bareng di minggu lusa ya. Nah, kita untuk CSS sendiri, kenapa sih butuh CSS gitu? Nah, apa sih pengertian CSS gitu? Nah, itu udah digunakan nih sama Mbak Dinan, sama Mas Leo tadi ya, yang desain tadi kan. Nah, CSS adalah kumpulan kode program ya yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan HTML gitu. Dengan CSS kita bisa mengubah desain dari teks, dari warna, dari gambar. Pokoknya hampir semua kode HTML bisa kita modifikasi. Ya, kalau di sini tertulis HTML itu untuk struktur, CSS itu untuk tampilan. Jadi ketika teman-teman melihat website, ya misalkan Cybermu, nah kok dari Cybermu ada logo di tengah, gitu, ada apa ya, tulisannya seperti ini, fontnya seperti ini, nah itu pakai CSS. Gitu. Ya, cuman ini kan lebih lengkap ya, jadi codingnya cukup apa namanya, cukup banyak ya. Ini udah pakai kelas soalnya kalau di Cybermu. Gitu ya, gambaran CSS. Nah, jadi fungsi CSS sendiri itu kita tuh perlu banget CSS ya, karena dibutuhkan untuk mempercantik halaman web biar semakin lebih kompleks gitu, biar nggak statis cuma hitam putih gitu loh. Nah, di sini ada contoh teman-teman, mengubah teks menjadi merah ya. Kita lihat di sini ada font ya, tag font, color red ya, terus kita tutup tagnya di sini gitu. Kalau kita jalankan, maka di sini akan menjadi merah ya, sesuai dengan tag fontnya di sini ya, font red seperti ini ya, untuk mengubah warna. Kalau tadi Mbak Dinan itu mengubah isi kolom ya, itu tadi ya. Kalau mau lihat CSS-nya, mungkin kita coba contek ya, nggak apa-apa. Mbak Dinan tadi ini ya, nah ini sudah pakai CSS ya di sini, pakai kelas juga. Nah, nanti kita bahas pakai kelas ini, kok bisa pakai kelas sih gitu. Oke. Oh ya, untuk istilah-istilah yang baru ya, nanti silakan aja tanya aja lewat chat, boleh lewat mic, boleh silakan. Ya, kalau aja ada istilah yang mungkin teman-teman bingung atau baru dengar gitu. Di sini di atas ya, di atas tadi tag font diubah menjadi text pen. Nah, oke. Jadi intinya gini, kita bisa merubah warna, intinya bisa merubah warna dengan menggunakan
tag ya, tag font misalkan. Nah, tapi kalau misalkan cuma segini enak, merubahnya enak ya. Gimana kalau misalkan banyak ya, 50 artikel misalkan nih. Ada 50 link yang berbeda, artikel yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita ingin ubah warnanya ya, kan agak repot tuh. Kita harus ganti satu halaman satu kita ubah jadi blue misalkan. Halaman 2 kita ubah jadi red, kan repot tuh. Ya enggak? Repot banget pastinya. Kalau banyak teks gitu, banyak halaman. Nah, maka dari itu di CSS ya, itu ada yang namanya kelas ya, seperti ini ya, yang seperti punya Mbak Dinan sama Mas Leo tadi ya, seperti ini. Nah, kita bahas lagi selanjutnya. Nah, nanti ini kan kelasnya ya, kelasnya kita panggil doang, warna. Nanti kalau misalkan 50 halaman ini, misalkan yang tadinya warna merah, ya, terus misalkan saya ingin mengganti jadi warna hijau atau green, ya udah yang diganti bukan sininya fontnya bukan, tapi cukup diganti di stylenya doang, atasnya doang, udah. Color green, semuanya kan berubah jadi green, gitu nih ya. Gitu aja. Nah, cara memasang CSS ya itu gimana sih? Gitu. Cara masang CSS itu ada 3 jenis, 3 cara. Yang pertama metode inline style. Seperti yang kita cek tadi ya, ini pakai inline style nih ya di dalam apa ya, teksnya misalkan. Ini memang merepotkan ya, tapi kadang dibutuhkan kadang, karena gini, misalkan dalam satu halaman seperti ini nih, satu halaman seperti ini, misalkan kita sudah default warna merah misalkan, tapi saya pengen ada satu kalimat miring misalkan seperti tulisan asing ya, style misalkan. Nah, itu bisa misalkan miring hijau gitu kan. Nah, itu bisa pakai apa ya? I terus kalau hijau itu apa? Font green kayak gitu. Ya, makanya kadang kita kombinasi ya, bisa pakai yang cara kelas, bisa pakai cara yang inline style gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan aja lah gitu. Nah, ini untuk mengubah background color black ya. Color white artinya background-nya hitam, warnanya putih, tulisannya ya seperti ini. Gitu. Ya. Mungkin teman-teman akan bingung ya gimana caranya menghafal. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Insya Allah lama-lama akan hafal, akan tahu gitu. Asalkan terbiasa aja gitu. Terus selanjutnya ada metode style sheet ya. Di sini ini yang dilakukan tadi sama Mbak Dinan sama Mas Leo tadi ya. Kita menggunakan tag HTML ya. Jadi kalau pengertiannya sendiri di sini embed style sheet ya digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML ya, namun tetap dalam satu halaman HTML. Ya, jadi masih di dalam satu HTML ya. Seperti yang ini nih. Ya, jadi CSS-nya ini stylenya masih satu halaman nih dengan halaman HTML-nya seperti ini. Gitu. Ya, jadi CSS di sini, HTML di sini sama. Nah, cuman kelemahannya adalah gimana kalau misalkan halamannya banyak banget gitu ya, seperti ini nih. View. Nah, ada halamannya banyak nih, seperti ini nih. Apakah setiap halaman itu harus ada CSS-nya gitu? Nah, kalau setiap halaman harus ada seperti ini kan repot tuh, panjang banget nanti jadinya. Ribuan halaman ya. Ini aja udah banyak nih, 100-an. Nah, makanya ada nih cara yang terakhir, yang ketiga, yaitu menggunakan metode external style sheet. Ya, jadi CSS-nya kita pisah gitu. Ya, metode external style sheet itu digunakan untuk membuat kode CSS ke dalam sebuah file tersendiri dipisah dari HTML. Entah satu folder atau beda folder boleh silakan. Nanti dari CSS tinggal kita panggil doang gitu ya. Misalkan ada belajar.css ya, bikin tag terus tinggal dipanggil doang. Link style sheet, real style sheet, tipe teks href belajar CSS ya, harus sama dengan nama filenya. Kalau misalkan ini dalam folder, ya udah dipanggil aja foldernya garis miring belajar.css
Gitu. Oke. Contohnya, oke, kita buka contohnya deh. Kalau di sini tuh aset ya, aset CSS style. Nah ini, ya ini adalah contoh style CSS. Ini halamannya ada berapa nih? Ada berapa ratus? Kita lihat. 1000 malah. Nah, ada 1000 halaman CSS ya. Nah, bayangkan kalau misalkan setiap halaman HTML harus kita copy seperti ini. Repot kan gitu. Nah, makanya ada metode yang ketiga tadi ya. CSS-nya kita pisah. Gitu. Dipisah aja gini. Tinggal kita panggil doang nanti di halaman kita. Gitu. Kalau di sini itu di template header misalkan. Tinggal kita panggil doang footer main.js ya, tinggal kita panggil doang. JavaScript dan kawan-kawan lah. Ya, itu metode yang paling sering kita gunakan ya, yaitu yang dipisah seperti ini. Karena lebih efisien iya, efektif iya, sama tuh. Ya, ini hanya contoh coding aja. Terus apa lagi tadi ya? Nah, di CSS itu ada yang namanya selector, property, sama value. Nah, ini teori dulu ya, mungkin teman-teman masih bingung gitu. Jadi di CSS sendiri itu kan digunakan untuk mengubah atau memanipulasi tampilan HTML, ya enggak? Nah, jadi kalau di sini ya, pengertian selector sendiri ya, selector sendiri itu biasanya itu tag-nya ya. Kalau dari sini ya, selector paling dasar, paling gampang, yaitu kita ambil dari HTML itu sendiri. Misalkan tag P, I, H1, LI, TR, ya. Kalau tadi kan Mbak Dinan pakai TR tuh, terus ada H2, table ya, bisa tuh pakai ini, gitu ya, pakai sektornya di depannya. Terus ada property ya, property itu jenis stylenya ya, atau elemen apa yang akan diubah dari sebuah tag HTML. Kan ada TR yang mau diubah apanya, gitu. Terus ada value, value itu nilainya, misalkan tadi white, blue, green, atau pixel ya, 14 pixel, 15 pixel, gitu. Nah, jadi seperti ini ya, H2 itu selektornya, background color itu propertinya, value itu black-nya itu value. Bahkan satu selektor itu bisa menggunakan properti value lebih dari satu ya, seperti tadi. Nih kita cek lagi nih, punya Mbak Dinan lagi. Mas Leo gantian deh. Ya. Satu selektor ya, ini namanya selektor ya teman-teman, bisa mengandung banyak properti sama value ya. Ini properti ya, max width, margin, padding, kawan-kawan ya. Value-nya itu ini nilainya. Gitu. Ini warnanya. Ya, value juga sama. Gitu. Ya, istilah-istilahnya itu sangat banyak teman-teman ya. Tapi saya pribadi juga nggak paham nih. Saya itu kurang paham masalah CSS ya, karena kan lebih ke front end ya, lebih ke front end. Pak Idim mungkin lebih paham ya tentang front end kayak gitu. Nah, saya sendiri hanya menggunakan template ya. Nah, saya pakai template yang ada, saya panggil gitu. Saya itu jarang mengubah template ya. Misalkan dari template H2-nya itu center margin-nya 20 misalkan. Saya biasanya cuman pakai doang gitu, jarang saya modifikasi. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk susunan dari CSS. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Body size 14, color navy. Ini saya copy bisa nggak ya? Oh, bisa saya copy. Kita copy, kita jalankan di mana ya? Index deh. Paste, save. Coba ya kita jalankan dulu. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Kita cek nih, kita bedah.
kita bedah codingnya. Oke ya, di sini kita pakai body ya. Body itu artinya semua tag body ya, semua tag body itu size-nya 14, color-nya navy ya. Jadi semua tag entah apapun di dalamnya akan disetting default ya. Default-nya itu 14 navy. Gitu. Terus kita setting lagi paragraf. Semua paragraf fontnya itu pakai Calibri ya. Jadi yang pakai P seperti ini ya, itu fontnya akan berubah ya. Akan berubah. Terus yang H122, nah kalau yang pakai tag H122 itu bisa fontnya kita besarin misalkan 23 pixel, colornya green gitu. Nah, terus kok tadi ada nih yang pakai kelas gitu kan. Nah, ini ada jenis-jenis selektor ya. Kenapa kok pakai kelas? Kita akan coba next aja ya. Kita coba next. Jadi di sini ada yang namanya universal selector ya, pakainya bintang. Jadi di coding tadi ya, pakainya bintang di sini, bintang. Bintang. Gitu. Ya, artinya bintang itu mencari semua tag yang ada lah gitu. Semua tag defaultnya seperti ini deh kayak gitu intinya. Terus ada elemen tipe selektor ya. Di sini seperti yang Mbak Dinan coba tadi, ada sebentar yang dipanggil seperti ini ya, H122 ya. Kita pakai bawaan dari HTML ya, H122 table tr td gitu ya. Ya, itu namanya elemen tipe selektor ya. Jadi istilah selektor untuk selektor dan nilainya menggunakan tag HTML itu sendiri. Gitu, H22, H3 gitu. Dan lain-lain. Nah, terus ini yang sering kita gunakan ya, yaitu kelas selektor. Kelas selektor merupakan salah satu selektor yang paling umum dan paling sering digunakan. Karena kita bisa menamai selektor kita sendiri ya. Misalkan di sini ada kelas paragraf pertama, kelas judul penting berwarna gitu. Ya, seperti ini nih. Titik paragraf pertama, titik judul ya. Jadi cara memanggilnya itu cukup pakai kelas doang. Misalkan tag H1 kelas titik judul gitu. Ya. Ini yang paling sering digunakan ya. Sama seperti ID selector ya. ID selector juga sama. Konsepnya sama seperti ini. Ya, tinggal dipanggil doang nih. Tinggal dipanggil doang ID ya. Kalau tadi kan kelas ya. Kalau ini ID. Kalau saya lebih sering ke kelas. Kita contohkan lagi dari yang punya Mas Leo ya kalau nggak salah. Ya. Oh ini Mas Leo masih ada. Nah, ini kayaknya masih pakai input ya. Oh yaudah, kita pakai punya Mbak Dinan. Kita pakai Mbak Dinan. Ini pakai kelas belum? Nah, pakai kelas nomor ya. Mana nomor? Nomornya, oh, yang di bawah ya nomor ya? Mana ya nomor? Di sebelum deskripsi, Pak. Sebelum deskripsi yang ini. Oh, yang ini ya. Wah, ini konteksnya udah pakai JS ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi untuk kelas itu teman-teman ya, sebenarnya juga bisa dipakai untuk JS juga. Nah, di sini ada kelas style 2 ya, style 2 seperti ini nih. Jadi Mbak Dinan itu bikin kelas namanya style 2 ataupun apapun ya namanya, atau tipe 2 misalkan, atau style 2 ya. Terus kita panggil nih, nah, apapun yang pakai kelas style 2 pasti bordernya seperti ini, paddingnya segini lah kayak gitu. Seperti yang di mana tadi? Di sini ya. Artinya nanti div ini ya, bagian ini atau tabel ini ya semuanya akan berformat seperti ini. Gitu. Kalau misalkan di sini teman-teman ngasih nama tipe 2, ya udah di sini diganti tipe 2 ya, disamakan gitu aja.
Atau misalkan mau bikin kelas lagi 1. Oke, kita praktekkan aja kelas 1. Saya copy aja deh, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya copy dari materi aja. Oke, misalkan paragraf pertama. Kita tambahkan paragraf pertama gitu. Nah, kelas ini tinggal dipanggil doang gitu. Saya nggak tahu nih apakah berhasil nggak, kita cek di sini deh. Kelas paragraf pertama. Kita coba. Kalau error ya udah. Oke ya, ini error. Enggak error ya, merah. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Enak kan pakai pakai kelas ya. Cuman nanti yang akan kita praktekkan di minggu lusa, nanti kita memindahkan ini ke file yang berbeda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk saya save ya. Untuk CSS malam ini gitu ya. Teori dulu, nanti untuk prakteknya kita lakukan di minggu depan. Gitu. Nah, satu lagi ya janji saya tadi. Oh ya, kalau mau bertanya tentang CSS boleh langsung silahkan, nggak apa-apa. Ini udah ke diskusi soalnya. Ini teman-teman ada sedikit info, yaitu ada yang namanya web builder ya, namanya Wix ya. Ini sedikit info aja. Kalau mau didalami boleh, kalau mau dicoba bareng-bareng ya sama saya boleh, silahkan. Tapi malam ini saya memperkenalkan dulu ya, silahkan kalau mau dicoba-coba. Jadi Wix itu apa gitu? Wix itu platform pengembangan web berbasis awan cloud ya, bukan awan, tapi cloud, yang memungkinkan penggunanya membuat situs HTML5 dengan cara drag and drop ya. Ini di translate ya, jadinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat web dengan pakai drag and drop gitu. Kan dulu pernah saya contohkan tuh yang Bootstrap. Nah, ini juga ada nih yang pakai drag and drop. Misalkan oke, kita bikin sebuah web ya. Saya juga baru nemu soalnya. Ya, desain di sini juga bisa pakai AI gitu. Oke, sebentar masih loading. Oh, ini udah langsung jadi ya. Yang dari nol mana ya? Sebentar. Oke, ini saya ubah lagi. Ini saya mau bikin store. Store apa ya enaknya? Makanan, food ya, food. Oke. Food shop. Oke, kita save. Ya, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Misalkan teman-teman mau tadi Mas Fuad tentang sekolah ya, cari aja yang temanya sekolah gitu. Oke. Misalkan kita coba cek. Misalkan tadi ini punya Mbak Dinan deh, Bapak. Dinan.com. Kayaknya udah ada deh. Oh, enggak ada ya. Oh, aman ya. Ini kalau misalkan mau beli domain ya, mau beli domain bisa di sini juga. Oke. Ya, get it kan bayar doang. Oke, kita kembali lagi. Kita coba desain ya di sini, desain. Tapi ini kembali ke saya lagi ya. Sebentar. Nah, kalau misalkan lewat Bootstrap kan teman-teman mengubahnya lewat ini nih, ya enggak? Lewat coding ya, mungkin agak repot gitu. Nah, ada juga, tapi kan template-nya juga banyak ya. Template-nya juga banyak yang ada di Bootstrap. Nah, ini teman-teman bisa mengubah sendiri langsung gitu. Misalkan ini tadi udah saya setting soalnya ya untuk jualan
apa namanya, jualan food ya. Tapi coba saya update, tetap masih sama ternyata. Lalu di Coba deh ya. Ini contoh webnya di sini nih. Ini web yang sudah jadi ya untuk halaman depan. Gitu. Misalkan Mbak Dinan ini pengen bikin toko ya, Dinan Store. Gitu. Sudah jadi ya. Ini misalkan toko pakaian. Gitu. Nah, misalkan mau nambah pattern ya, nambah pattern apa ya, apapun lah gitu. Carilah elemen pattern nih, shop. Nah ini ya, enak ya, tinggal drag and drop, udah jadi pattern shop. Tinggal kita atur doang, nggak usah mikir-mikir padding kan. Nah, kita desain misalkan mau ganti warna, ganti template, apapun lah, tinggal cari aja lah gitu ya, tinggal dicoba-coba. Terus saya kecilin lagi. Terus misalkan mau nambahin apa ya, nambahin image. Nah, ini di-upload dulu deh image. Sebentar, saya cari foto siapa ya? Kok nggak ada foto ya? Foto. PPTX RAR. Apa ya? PPTX RAR. Ini foto saya deh, nggak apa-apa. Bisa nggak ya? Soalnya gede nih, 7 MB. Kita coba dulu. Oke, muncul ya, tinggal di drag and drop. Misalkan ini anggap aja ini Dinan deh ya, yang punya toko tadi. Gitu, tinggal drag and drop. Aduh, hilang. Di mana tadi saya geser. Misalkan mau diubah juga bisa. Di apa namanya? Tarik gitu ya. Misalkan kurang tinggi, kurang rendah gitu boleh. Silahkan. Dan lain-lain ya, mungkin penjelasannya diganti. Ini adalah toko pakaian gitu. Paragraf yang gede deh. Fontnya misalkan ganti gitu. Udah deh, selesai, ngelirik doang. Kita publish. Kita view site. Udah ada nih. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai ini di tugas namanya tugas UAS pun boleh, silakan. Itu linknya saya taruh di ini ya, saya taruh di chat. Bagus kan? Drag and drop doang. Ada, selesai, bikin web cepat. Nggak ada 5 menit. Gitu ya. Ini hanya sekedar info ya untuk Wix Web Builder. Nah, tuh. Kalau tertarik mungkin kita bisa bahas lebih dalam next. Nah, bolehlah, silahkan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pembahasan malam ini ternyata cukup panjang ya, saya nggak nyangka. Saya tidak menyangka ternyata sampai mau jam 9 pembahasan tentang CSS ya, sama web builder. Oke, ada pertanyaan atau diskusi nih, silahkan. Kira-kira paham nggak nih tentang CSS? Izin tanya, Pak. Gimana, Mas Fuad? Ya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa lihat dari sekian banyak tadi codingnya kan ada ribuan baris situ. Mungkin yang sudah mahir mungkin dalam waktu singkat mungkin cepat ya, tapi kalau bagi saya itu luar biasa sekali. Apakah nanti kalau pada saat ujian itu kita menggunakan template untuk mengedit apa yang sudah ada di template itu, atau
coding dari awal gitu sampai terbangun sebuah table yang utuh gitu. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Mas Fuad. Jadi nanti ya ini kisi-kisi nanti ya UAS ya. Salah satunya itu membuat website memang ya. Websitenya sendiri ini nggak perlu dari nol ya, bisa modifikasi template yang ada ya. Saya di pertemuan pertama kan pernah tuh pakai Bootstrap. Nah, edit pakai Bootstrap boleh silahkan gitu. Mau pakai ini boleh silahkan karena teman-teman itu nggak, kalau bagi saya ya, teman-teman itu nggak bisa otak-atik, nggak bisa edit tanpa adanya dasar gitu kan. Saya rasa teman-teman kalau udah bisa mengubah, mengedit ya, jadi teman-teman tuh udah paham loh tentang WP gitu. Ya jadi nggak usah khawatir ya, kita nggak akan ngetik dari nol, ya ngoding dari nol untuk sebuah web enggak. Pakai template aja boleh. Misalkan Mas Fuad nih pengen membuat web profile sekolah, misalkan di ST belum ada nih, belum ada webnya gitu. Untuk promo misalkan, ya udah tinggal dikasih aja web profile sekolah dibuat dari sekarang misalkan, kan keren tuh ya. Atau Mas Anwar ya di pesantren misalkan belum punya web profile, nah terus mau dibuat nih webnya kayak gitu, bisa banget. Ya ini kan masih dasar banget kan. Nanti semester besok bisa kita perbaiki bersama-sama gitu. Gitu Mas Fuad. Ya. Mas Yasin, oke Mas Yasin. Nanti nih rekamannya, oke saya upload pasti. Tapi kalau nggak salah rekamannya itu masuk ke email nggak ya? Ke teman-teman enggak ya? Enggak ya? Kalau rekam, Aku rekam tadi. Rekam. Masuk. Oh ya. Kalau rekaman pasti saya upload juga nanti ya, seperti biasa. Ya, karena ini cukup sangat disayangkan ya kalau misalkan teman-teman tertinggal ya. Jadi walaupun saya memang materinya itu sudah ada di video ya, di video udah lengkap semuanya ada. Tapi kadang kita juga perlu yang namanya sinkronus bertemu seperti ini ya untuk diskusi atau ilmu-ilmu yang baru. Ya, video saya kan video lama tuh tahun 2021 tuh 2021 kayaknya. Udah lama tuh. Nah, biasanya untuk update ilmu ya, itu saya update ketika lagi sinkronus seperti ini. Jadi jangan ketinggalan ya. Sekali teman-teman tertinggal itu kadang susah untuk mengajar soalnya. Ya kalau di dunia IT. Ini nanti rekaman saya upload di sini nanti. Gitu ya. Untuk persesi jangan lupa ya. Itu Mas Yasin. Sebentar, mana ya tadi ya webnya? Oke. Rekamannya, oh ya ada juga di Google Calendar ternyata. Ya rekamannya ada di Google Calendar nih Mbak Dinan. Nah jadi ini jadwal saya ya, jadwal saya. Misalkan ini kemarin nih rekamannya. Oh ada nih di sini rekaman. Nih yang kemarin ada. Yang sebelumnya juga. Oh nggak ada ya, salah yang ini. Nah ada juga nih. Itu. Jadi bisa tersimpan di Google teman-teman ya. Misalkan lupa bisa tonton lagi gitu. Enak nggak pakai Google Meet. Itulah kenapa saya pindah ke Meet karena kita sudah sinkronisasinya enak ya. Saya undang teman-teman nih semuanya. Enak. Terus rekamannya juga nanti ada di sini gitu kan. Notifikasinya bisa setiap berapa kali gitu. Bahkan absen pun ada loh teman-teman ya. Absen pun ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau lupa absen. Kalau teman-teman lupa absen itu bisa saya pick up juga ya. Tapi absen di LMS pun tetap perlu juga sama. Mana ya? Jimit. Oh ini Jimit ya. Nah ini absen kemarin itu tutor web dinamis. Kita cek. Nih coba cek ya absen. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah tutor kemarin ada absen? Ada. Ini. Bahkan tertulis nih
berapa menit nih joinnya nih, itu ada lengkap. Keren kan? Itu. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Mas Andri. Izin bertanya Pak, ini kan saya extension dari VS Code-nya masih kosong nih Pak. Kalau Bapak itu pakai apa ya extension? Oh ya, extension dari Chrome. Sorry, dari VS Chrome Code, atau VS Code? VS Code Pak. Oke, VS Code. Kalau saya pribadi, oke. Saat ini sih, ini saya baru install ya, jadi mungkin masih kosong. Tapi sedikit bocoran ya, ada beberapa yang bisa digunakan. Misalkan prettier tadi ya, prettier itu biar rapi, ya. Biar rapi itu maksudnya tuh kalau kita save, intinya langsung rapi lah itu ya, prettier. Cari aja prettier mungkin teman ya. Gimana sih tulisannya? TTIR. Nah ini, saya copy deh untuk di mana namanya? Untuk di Discord ya biar teman-teman nggak salah cari. Nih, saya copy. Discord, sebentar, Discord. Prettier. Oke, yang kedua, sebenarnya ini dipakainya nanti sih, sebenarnya nanti. Tapi ya nggak apa deh. PHP Intel Absent. PHP dulu ya, PHP. Nah ini. Kok PHP debug. Nah ini. PHP Intel Absent. Ini akan kita pakai juga. Karena kita fokusnya di bahasa PHP. Silahkan nanti diinstal aja. Copy, paste. Nih, terus sebentar, format auto rename tag. Ini auto rename tag. Ini perlu. Kenapa perlu? Nah, kita install aja, nggak apa, install. Oke, kita cek. Kita close dulu, kita buka lagi. Kenapa perlu? Karena kalau teman-teman ngoding, itu kan mungkin agak repot ya kalau ngubah tag. Ya, kalau pakai formatter, nah ini langsung dihapus ya, TR. Misalkan table, yang ya, script. Misalkan salah coding ya, bukan script. Gitu, tapi H1. Loh, kok nggak bisa ya? Malah nggak bisa di saya. Bentar, saya ulangi. Yang H1 dulu deh, H1. Mau ganti H2. Nah, bisa. H2 ganti H3. Gitu. H4, H5. Gitu. Jadi nggak perlu, misalkan masih H1 nih, kan biasanya ganti H2, ini diganti H2, kembali ke sini, ganti H2, kan repot tuh. Ya, ini pun kalau pakai auto rename tinggal diganti doang. Tapi yang script kok tadi error ya? Oh enggak, udah berhasil. Tadi mungkin masih ngeloading atau apa ya. Nah itu. Enggak tahu nih, yang script kok error ya, saya belum tahu. Tapi yang ini bisa. Ada 2. TR. Oh salah, bukan TR, tapi TD. Itu Mas Andri ya. Apalagi ya sini ya, auto formatter, run, sebentar, saya lupa namanya. Running. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Dinan. Karena ini juga sudah masuk sesi diskusi ya, udah santai ya, masuk sesi santai. Kalau misalkan mau boleh silahkan, nggak apa-apa. Ya di jam 9 juga ya nggak kerasa. Ini Pak Idun udah pulang ternyata. Tapi lepasnya ditinggal ya. Jadi beliau udah pulang ya, saya di kantor sendirian nih. Tinggal saya sama satpam doang. Oke. Ya. Apalagi ya?
Kalau Chrome extension saya jarang pakai. Debug. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman sudah masuk ke Laravel ya, nanti akan perlu banyak. Tapi sementara cukup ini dulu aja. Ya, tadi ada apa aja? Auto rename tag, prettier ya. Ini saya pastekan di ini. Ya, silakan mau dipakai. Iya, Pak. Oke. Insya Allah bisa membantu dalam mengcoding-coding Ria. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silahkan tentang CSS, tentang apapun boleh. Oke, ini ada info nih, ternyata kaget saya. Dari Mbak Dinan, ya. Oke, ternyata ini ada web, ya, boycott Wix ya, karena dari Israel katanya. Oke, kita bisa menggunakan web builder lainnya ya, selain Wix ya. Misalkan ya, karena intinya itu sama aja sebenarnya. Mau pakai Wix, mau pakai yang lain, itu sama. Kita coba ya, sebentar. Oke, kalau misalkan ada kendala sama Wix ya, misalkan, wah kita nggak mau nih pakai Wix ya, karena dari Israel gitu. Kita bisa nih pakai yang lain, misalkan web builder. Kita coba searching aja ya. Web builder selain Wix lah gitu aja. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Nah ini ada Shopify, WooCommerce, ya, WooCommerce. WordPress ya, Pak. Ada lagi mungkin selain ini, kalau ada yang tahu? WordPress ya. WordPress, iya, WordPress juga builder sama. Tapi kan kalau misalkan baru muncul mungkin mesti bingung ya, karena kan fiturnya banyak itu WordPress. Itu WordPress juga bisa. Blogspot juga bisa web builder. Ya cuman kan kalau misalkan kayak Wix tadi kan cuman drag and drop doang tuh. Masih benar-benar gampang gitu. Cuman kalau yang ini versi advance. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman kan belajar WordPress nanti di pelajaran CMS ya. CMS itu bukan content management system ya. Maaf, bukan cache management system, tapi content management system. Ya, karena kita itu ada mata kuliah CMS. Mana sih? Nah ini. Kenapa ya? Nih, content management system ya. Membahas tentang WordPress, isinya apa, kayak gitu. Di sini juga nggak terlalu banyak coding kok. WooCommerce ada, nih ada banyak nih, ya. Silahkan tinggal dipilih aja. Tapi intinya sama kok. Odoo ya. Odoo juga kita juga pakai di Cybermu. Odoo itu kan ERP ya, atau manajemen sistem ya, nge-manage akuntansi. Ini juga sudah advance juga kalau Odoo ya. Gitu. Nah, intinya sangat banyak sekali ya untuk website builder. Gitu. Karena kenapa saya pakai Wix ya? Bukan saya pakai sih, cuman kenapa saya tahu Wix itu dipakai untuk web builder, karena saya dapat materi Wix itu dari pemerintah gitu. Nah, makanya saya sampaikan kalau Wix itu bisa drag and drop ya. Saya itu dapatnya dari Kementerian, saya lupa. Saya lupa, intinya saya dapat dari pemerintah gitu. Waktu itu ada sebuah pelatihan untuk guru-guru untuk pembelajaran interaktif ya, membuat
website menggunakan Wix gitu. Nah, saya baca-baca materinya, oh ini juga mudah nih untuk siswa misalkan, gitu. Oke, ada yang lain? Oke, sebelumnya terima kasih informasinya ya Mbak Dinan ya, saya juga baru tahu nih. Elementor, oh iya nih ada Elementor. Elementor itu kalau nggak salah mirip seperti WordPress ya, atau bukan? Oh enggak, wah ini juga enak nih Elementor. Oke, saya share screen lagi nih. Ya, waduh udah malam banget nih. Saya mungkin akan segera pulang habis ini ya. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, di Jogja itu sekarang lagi ramai banget. Nggak tahu lagi macet jam segini ya, saya kan sampai rumah jam 10 mungkin. Itu sudah ramai banget, macet gitu. Saya bingung. Nah ini nih, seperti ini nih, drag and drop. Terima kasih Mas Fuad. Ya ini juga bisa dipakai, tinggal login doang, drag and drop. Kalau dari gambarnya sih gini ya, tinggal tambah widget, tinggal pilih, insert, bisa muncul. Ya, kalau dari videonya, apakah semudah ini? Ya semoga iya ya. Teks, tinggal drag and drop, modifikasi sendirilah gitu. Ya mirip-mirip Canva sih. Oke, terima kasih Mas Fuad ya, ini keren. Ilmu baru juga bagi saya ini. Tuh. Oke. Izin tanya Pak, buat kali lagi. Siapa nih? Oh, Mas Fuad, bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan lagi. Ya ini saya tanyakan, kan biasanya kalau kita menggunakan bantuan aplikasi web builder itu temanya itu masih tersisipi oleh, kalau di searching, kalau kita mencari tahu tema apa sih yang digunakan orang membangun ini, itu masih muncul, tapi kadang ada website tidak terdeteksi tema yang dia gunakan. Oh, Gimana caranya? oke. Sebentar, saya sambil pakai sepatu ya. Oke ya, jadi intinya tadi, Kalau misalkan apakah aman website kita kalau menggunakan aplikasi ketiga itu membangun website, terutama kan buat bisnis gitu kan. oke. Ada keuangan apa masuk. Oke. Ini saya jawab ya, mohon maaf sambil sepatuan. Jadi kadang teman-teman bertanya, kenapa udah misalkan pakai Elementor tadi ya, udah kita publish. Kenapa kalau kita searching kok nggak muncul kayak gitu kan? Nah, sebenarnya jawabannya satu ya. Apa ya kalimatnya, gimana kalimatnya? Teman-teman harus hosting berbayar. Nah, gitu aja intinya. Jadi misalkan nih saya punya website, saya hosting gratis ya. Misalkan hosting gratis itu kan seperti tadi ya yang saya share tadi, wixsite.com. Ya, bahkan di Petri School pun sama. Di Petri School kita bisa bikin website juga. Bisa kita hosting juga. Ada linknya. Nah, itu kayaknya memang tidak akan muncul di dashboard Google gitu. Tapi berbeda kalau teman-teman misalkan hosting di apa ya? Ini saya bukan endorse ya. Misalkan di ID Hostinger atau Hostinger ya. Atau Webhost ya atau apapun ya. Dengan domain.com, .id, .myid, .acid gitu. Nah, itu biasanya akan muncul tuh di dashboard Google kayak gitu ya. Intinya harus hosting berbayar. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Untuk hosting kita akan belajar juga ya, walaupun bukan di semester ini, tapi ada materi tentang hosting ya untuk di semester selanjutnya. Jadi teman-teman misalkan tadi Mas Fuad bikin web sekolah nih, udah jadi, nah tinggal belajar cara hostingnya, cara cara di-upload ke cloud ya, biar orang-orang lain tuh bisa mencari tahu, misalkan SD apalah, gitu Mas Fuad. Intinya harus berbayar aja dah. Terima kasih Pak. Oke. Lagi nih yang mau didiskusikan nih, mungkin 4 menit lagi deh. Biar saya juga sambil
beres-beres. Ayo. Mbak Yuni, ada yang mau didiskusikan? Katanya mau main ke Jogja nih. Pak, ini saya udah di Jogja sebenarnya. Udah di Jogja malah? Iya, saya udah di jalan mau balik ke stasiun. Oh, ini udah Ya, nanti kapan-kapan Pak mungkin bisa langsung ya Pak ya. Asik. Oh ya. Ini karena lagi perjalanan di Jogja ya. Iya, mau ke stasiun. Oke. Hati-hati di jalan ya. Soalnya di Jogja nggak tahu nih memang lagi rame banget. Banyak Iya truk, Pak, makasih. Iya, banyak truk, banyak apakah mudik ya? Kayak Mbak Yuni ini mudik juga. Jadi rame, hati-hati. Oke. Ada pertanyaan yang lain silahkan. 3 menit lagi deh. Kita sambil beres-beres. Nanti kita akan ketemu lagi ya di mata kuliah Wisata. Nanti kita akan diskusi juga tentang jadwal puasa pasti. Sama ini, kemarin kan sama Mas Dena dijelaskan tentang ERD. Ya, kalau misalkan teman-teman punya gambaran atau project-nya, yang coret-coret, nah silahkan mau di-share boleh silahkan ya, karena ERD itu kan untuk apa ya, untuk membuat kita tuh ada gambaran ya. Kalau misalkan membuat website, membuat tabel itu harus ada apa aja gitu ya. Kalau ada yang sudah membuat, nanti silahkan jadi share. Kalau misalkan belum, ya kita coba buat bareng-bareng gitu ya, biar teman-teman tuh langsung terbayang ya, saya ingin buat website sekolah. Artinya saya perlu ada database sekolah. Di dalam database sekolah perlu ada tabel ini. Nah, di dalam tabel siswa misalkan itu harus ada ini kayak gitu. Nah, kita bahas next ya, hari Sabtu. Jadi jangan tertinggal. Oke, ada pertanyaan? Closing? Atau sudah cukup, teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih ya teman-teman sudah join ya malam-malam seperti biasa. Tetap semangat dalam belajar. Kasih cepat-cepat terus ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Semoga dimudahkan dan ilmunya bermanfaat. Oke, jangan malu-malu bertanya. Kita harus sering-sering diskusi. Gitu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa lagi Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Dadah.